فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 140. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibnu Ja'far asbatun nasfi Syu'bah itu ya, Gundar secara kitabah, secara tulisannya, kitabnya. Haddatsana Syu'bah, bapak tirinya, an Asim, wa alam ini Syu'bah an Asim bin Sulaiman al-Ahwal sepertinya, siqah. Qala sami'tu Aba Tamimah Al-Hujaimi yaitu sahabat ini ya, yuhaddisu an radifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang orang yang diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam catatan kaki Sahihul Jami' punya Syekh Albani. Iya memang ini sahih. Disebutkan dalam catatan kaki yang diboncengkan Nabi pada waktu itu adalah Usamah bin Umair, anak dari Abil Malih. Qal asara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruh, keledainya tergelincir dalam keadaan sedang membawa Nabi. Fakultu, dohirnya kultu ini siapa yang utusannya orang yang diboncengkan oleh Nabi. Ta'isa syaitan, celakalah syaitan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu ta'isa syaitan. Jangan engkau mengatakan celakalah syaitan tatkala sedang kena musibah, jangan bilang itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari boleh kita mengatakan la'anallahu syaitan. Masalah laknat karena Allah sudah mengatakan la'anahullah. Tapi kalau sedang kena musibah ada zikirnya, bukan dengan mencaci syaitan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan, karena sesungguhnya apabila engkau mengatakan celakalah syaitan, ta'azam, dia akan menjadi besar. Wa qal bi quwwati saratuh, dan dia akan mengatakan dengan kekuatanku aku menjatuhkan dia. Merasa sombong, buktinya apa? Orangnya jadi mencaci syaitan tatkala jatuh. Syaitan jadi ta'azam. Alal khilaf, ta'azam wazan tafa'ala terkadang maknanya adalah yaitu menampakkan diri dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan asalnya, yaitu merasa hebat. Dan boleh jadi ta'azam di sini memang dia menjadi besar, sebagaimana dalam riwayat lain bagaikan rumah besarnya. Tapi enggak sebesar-besar sangat kan ya rumah. Tapi kita memang dilarang mengucapkan kalimat yang tadi. Wa idza qulta bismillah, dan apabila engkau mengatakan bismillah tatkala tergelincir, tasaghar, dia akan mengecil. Hatta yasira mithla dzubab, sehingga dia menjadi bagaikan lalat, ya jadi kecil sekali. Tafarrada bihi Ahmad wa huwa isnadun jayyid, sanad yang jayyid. Wa qala Ahmad haddatsana Abu Bakar Al-Hanafi qala haddatsana Dhahhak ibnu Utsman an Sa'id Al-Maqburi. Ini sikot semua ma'ruf ya. Coba dalam catatan kaki apa? Cuma dikasih kurung siqah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza kana fil masjid, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia sedang ada di dalam masjid, ja'a syaitan fa abassabih, datanglah syaitan kemudian dia melakukan, disebutkan dalam catatan kaki abasa ihtala alaihi bil waswasah, membuat tipu daya kepadanya dengan bisikan-bisikan. Kahtiyalir ra'i binaqatihi idza arada hilbaha, seperti tipu dayanya seorang penggembala terhadap onta betinanya apabila dia ingin memerah susunya. Baik. Kenapa perlu tipu daya? Anak tak paham. Apakah kalau langsung diperah mungkin kena sepak, nggak tahu. Karena kalau anak belum pernah tengok, tapi kalau yang di damaj untuk yang apa namanya itu keledai, memang ada teman coba-coba mendekat langsung disepak perutnya. Kalau onta walaupun ya sering tengok, tapi tatkala dia diperah, didekati, anak belum pernah lihat bagaimana prosesnya. Sehingga pakai tipu daya.
Kama yabusur rajulu bidabatih, sebagaimana seseorang yang membuat tipu daya terhadap hewannya atau tunggangannya. Fa idza sakana lahu zanaqah. Kemudian apabila dia tentram dengannya, enggak tahu nih zanaqah. Ini disebutkan setelahnya lafaz maknanya. Zanaqah au aljamah. Kalau aljamah yaitu apa? Mengikat mulutnya. Kalau zanaqah kita lihat nanti tafsirnya. Qala Abu Hurairah wa antum tarawna dzalik, dan kalian melihat yang demikian itu. Amal maznuk fatarahu ma'ilan kadza. Adapun yang maznuk adalah maka engkau akan melihat dia itu condong demikian. La yadkurullah, tidak mengingat Allah. Bahwa alam seperti apa ya orang yang bernyanyi kah? Condong ke kanan ke kiri. Enggak disebutkan tafsirnya di sini. Zanaqah. Nanti kita lihat insyaallah maknanya. Wa ammal muljam, adapun orang yang muljam yang terbelenggu mulutnya oleh syaitan, fa fatihun fa la yadhkurullaha azza wajal. Walaupun dia membuka mulutnya, dia tidak menyebut nama Allah azza wajal. Malah apa? Menyebut yang lain-lain, boleh jadi bernyanyi atau mencaci maki atau kata-kata yang sia-sia. Tafarrada bihi Ahmad wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Tsaur yakni Ibnu Yazid Asy-Syami siqah an Makhul Asy-Syami imam siqah, tapi an-anahnya perlu apa diperkuat. An Abi Hurairah, karena apa beliau yuksirul irsal, banyak melompat meriwayatkan. Kalau meriwayatkan Makhul Asy-Syami, kita lihat apakah ada pembahasan di catatan kakinya. Haisami cuma mengatakan rawinya sahih, memang jelas rawinya rawi-rawi sahih. Cuma sanadnya bersambung ke tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu haqqun wa yahduruha syaitan. Sihir ain itu adalah benar adanya, yaitu betul-betul ada, dan dia dihadiri oleh syaitan. Wa hasadu bani Adam, dia adalah kedengkian anak Adam. Maknanya betul dengan dalil-dalil yang lain. Cuma sanad ini bagaimana, wallahu a'lam ya. Mungkin apa hasan li ghairi. Kalau kita lihat dari sisi maknanya memang ada penguat-penguat. Qala al-Imam Ahmad, yang ini bawahnya dikatakan sahih. Yang tadi muhakkinya tidak berani terang-terangan mengatakan sahih. Baik. Haddatsana Waqi' an Sufyan. Waqi' an Sufyan berarti apa? As-Tsauri. An Mansur Ibnul Mu'tamir, yang hafalannya boleh menyaingi Sufyan As-Tsauri. An Dzar ibni Abdullah Al-Hamdani siqah. An Abdullah ibni Shaddad an ibni Abbas. Ya, ini semuanya rawi yang ma'ruf. Qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah inni uhaddisu nafsi bisyai'. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya mengajak bicara diri saya dengan suatu pembicaraan, yaitu apa? Waswasah setan untuk membuat kita bimbang dengan keimanan. La an akhira minas sama ahabbu ilayya min an atakallama bih. Dalam keadaan ini, kalau qiraah yang ini yang bisyai', qiraah yang lain adalah bisyai'in. Nah, kemudian jumlah yang setelahnya sebagai naat dari syai' tadi. Sesuatu yang mana seandainya saya jatuh tersungkur dari langit, itu lebih saya sukai daripada saya mengucapkannya, yaitu keraguan, yaitu siapa yang menciptakan Allah. Setan memberikan bisikan-bisikan yang seperti itu. Allah mampu menciptakan segalanya, mampukah Allah menciptakan sesuatu yang setara dengan dirinya? Ini kata-kata kufurnya orang ahli kalam, mungkin dari bisikan setan, melemahkan tauhid, membuat bimbang iman dan sebagainya. Nah, sahabat ini tak suka untuk mengucapkan itu karena takut dengan yang seperti itu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala pujian bagi Allah yang mengembalikan tipu daya syaitan kepada bisikan-bisikan, yaitu syaitan tidak mampu untuk menyesatkan sahabat ini, hanya tinggal bisikan-bisikan yang sahabat itu sendiri tak mau mengucapkan itu. Sekitar bisikan di hati dan ditolak. Langsung melapor ke Nabi. Nah, Nabi bergembira dengan bantuan Allah kepada sahabat ini. Berapa banyak orang yang di hatinya ada kata-kata kufur kemudian mengucapkannya. Kebanyakan dari ahli kalam atau orang yang belajar ke IAIN itu dan sebagainya kalau di Indonesia. Baik. Warawahu Abu Dawud wan Nasa'i min hadisi Mansur wa zadan Nasa'i
wal A'mash kilahuma anzar. Berarti siapa? Iya, Waqi' memang meriwayatkan dari A'mash juga. Wa qala al-Bukhari, ini ma'ruf berarti. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala haddatsana Laits an Uqail, Uqail bin Khalid al-Misri, an Ibnu Syihab qala akhbarani Urwah qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mendatangi salah seorang dari kalian. Fayaqul man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Bukan untuk mengajak ke tauhid, tapi membuat orang jadi ragu nantinya. Hatta yaqul, sehingga dia mengatakan man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Rabbmu? Segala sesuatu kan ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan Rabbmu terwujud? Ini kata-kata kufur. Yang ada penyebabnya itu adalah makhluk, ada penyebab untuk membuat dia terwujud, sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Berarti apa? Allah wujudnya wujud yang mutlak, tidak ada batas awal sebagaimana tidak ada batas akhir. Selesai, tak perlu pening-pening. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan diciptakan untuk menghakimi Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan di sini faida balaghah falyasta'id billah wal yantahi. Kemudian apabila dia sampai kepada pertanyaan tadi, hendaknya orang ini memohon perlindungan kepada Allah dan berhenti. Iya, jangan yastarsil, jangan terus-menerus memikirkan jauh-jauh. Seperti sikapnya ahli kalam yang tidak berhenti-henti berpikir, melampaui apa yang diwajibkan. Sampai-sampai mengatakan, mampukah Allah menciptakan batu yang saking beratnya dia sendiri tak mampu mengangkatnya? Ini kata-kata na'udzubillah. Membuat olok-olokan untuk Allah. Kalau dikatakan Allah mampu, berarti apa? Kan kemampuannya tak terbatas. Berarti Allah mampu menciptakan batu yang dia tidak mampu mengangkatnya. Gimana kalimat macam itu? Kata-kata yang kontradiktif. Makanya dikatakan ini bukan sesuatu yang maqdur tapi mustahil. Bukan masalah Allah tidak mampu atau tidak mampu, tapi ini mustahil ada yang seperti itu. Karena Allah Maha mampu segalanya. Kalau dikatakan Allah tak mampu, ini berarti Allah terbatas kemampuannya. Ini kata-kata kufur, jebakan dari ahli kalam. Untuk apa menanyakan macam itu? Apa sih gunanya? Enggak ada gunanya. Kemudian disebutkan di sini, wa hakadza rawahu Muslim min haditsil Laits. Wa min haditsi Zuhri wa Hisham bin Urwah kilahuma an Urwah bih. Wa qad qala Allah Ta'ala innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bukan yang tak pernah diuji, tapi tatkala diuji ini hasilnya. Apabila mereka disentuh oleh godaan dari syaitan, taif artinya adalah godaan, tadzakkaru, mereka segera sadar, tidak malah yastarsil mengikuti bisikan syaitan sampai kemana. Fa idzahum mubsirun, idza fujaiyah, maka tidak perlu ada jawaban idza, dia bukan idza syartiyah. Maka dengan serta-merta mereka menjadi memiliki mata hati yang tajam, langsung waspada dengan tipuan syaitan berikutnya. Oh, ini dari syaitan, tak boleh dibantu dan diikuti. Wa qala ta'ala wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah wahai Rasulullah, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari desakan-desakan syaitan. Hamazat, desakan, yaitu bisikan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan saya berlindung kepadamu wahai Rabbku dari kehadiran mereka. Dalil-dalil ini semua didatangkan menunjukkan eksistensi keberadaan syaitan dan mereka memiliki bisikan-bisikan. Wa qala ta'ala wa imma, ini in dengan ma. Innya in syartiyah, ma-nya adalah silah wa taukid. Asalnya in yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan apabila ada suatu desakan atau godaan dari syaitan, benar-benar godaan itu menggoda dirimu, fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau serangannya adalah dari musuh yang nampak, Allah mengatakan innahu huwas sami'ul basir. Tapi kalau yang ini sami'un alim, karena syaitan tidak nampak, syaitan yang jenis ini. Wa qala ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian apabila
engkau ingin membaca Al-Qur'an, menurut pendapat jumhur, qara'ta ay arata an taqra, ingin membaca. Kenapa menggunakan fi'il madhi? Boleh jadi sebagai apa? Sebagai tahqiq, memang betul-betul engkau ingin membaca, bukan sudah membaca. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, rojim, marjum, yaitu apa? Mal'un, atau marjum, yaitu yang dilempari batu. Karena kalau sering naik ke langit memang apa? Sering terkena lemparan batu, batu api. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Ini kabar gembira. Kenapa minta perlindungan pada Allah, bukan pada bomoh atau pada siapa-siapa yang lain? Karena sesungguhnya dia tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka mohonlah perlindungan pada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Senjatanya itu, bukan malah memiliki tangkal-tangkal banyak untuk menolak setan. Malah salah jadinya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna. Hanyalah kekuasaan setan itu terhadap orang-orang yang memang setia kepada dia, berloyalitas pada dia, mengikuti jejak-jejak dan langkah dia. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang berbuat syirik kepada setan, mau menyembah setan walaupun di sisi yang lain menyembah Allah. Naudzubillah. Akhirnya malah setan menguasai dia. Ilahuna wallahu a'lam.